Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran yang sebelumnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup pertemuan yang kedua. Pengertian dari klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: 1. Mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 3. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. 4. Mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup atau tingkatan klasifikasi yang juga disebut sebagai takson. Bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Urutan tingkatan takson pada makhluk hidup dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Di sini yang pertama ada kingdom atau biasa disebut kerajaan atau juga dunia. Yang kedua ada divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan. Kemudian yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada family atau suku. Yang keenam ada genus atau marga. Dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Di sini juga ada contoh urutan tingkatan takson pada kucing rumahan, dari tingkat kingdom sampai tingkat spesies. Kalian bisa perhatikan dan pahami contohnya. Selanjutnya, binomial nomenklatur. Tata cara pemberian nama ilmiah dikenal dengan istilah binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Berdasarkan sistem tersebut, setiap spesies diberi nama dengan dua kata dalam bahasa Latin. Aturan penulisan binomial nomenklatur nama ilmiah pada makhluk hidup. Nama ilmiah pada makhluk hidup biasanya terdiri dari dua kata. Kata yang pertama menunjukkan nama genus, dimulai dengan huruf besar. Jadi, kata pertama, huruf pertama ditulis dengan huruf besar. Dan kata kedua menunjukkan nama jenis atau spesies dan ditulis menggunakan huruf kecil semua. Nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi secara terputus jika ditulis tangan atau dicetak dengan huruf miring jika diketik. Di sini ada contoh penulisan nama ilmiah tanaman padi. Oryza sativa, jika ditulis tangan, maka terdapat garis bawah yang putus di antara kedua kata. Kemudian, Oryza sativa, jika diketik, maka ditulis menggunakan huruf miring. Kunci determinasi. Cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan karakter berlawanan, dari ciri-ciri yang umum sampai ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Di sini ada contoh kunci determinasi yang terdiri dari ciri-ciri 1 sampai ciri-ciri 5. Misalkan saja kita ingin mencari kunci determinasi untuk kacang tanah, maka cara membacanya kita mulai dari ciri-ciri nomor 1. Kita lihat di sini ada 1A dan 1B. Yang cocok dengan ciri-ciri kacang tanah yaitu 1A, tumbuhan berpembuluh, kemudian titik-titik 2. Titik-titik 2 ini maksudnya adalah jika kita memilih 1A, maka kita harus melanjutkan melihat ciri-ciri nomor 2. Kita tulis 1A. Kemudian lanjut membaca ciri-ciri yang kedua. Ada 2A dan 2B.
yang kita gunakan adalah 2A karena kacang tanah merupakan tumbuhan berbiji. Kemudian titik-titik 3. Maka kita lanjutkan ke ciri-ciri yang ketiga. Sebelumnya kita tulis dulu 2A. Setelah itu kita lihat ciri-ciri yang ketiga. Ada A berbiji tertutup dan B berbiji terbuka. Yang kita gunakan adalah 3A karena kacang tanah merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Titik-titik 4. Maka dilanjutkan membaca atau melihat ciri-ciri yang keempat. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu 3A. Setelah itu, pada ciri-ciri yang keempat kita lihat ada ciri-ciri A dan B. Pada 4A berkeping 1 dan 4B berkeping 2. Kacang tanah merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang berkeping 2, sehingga kita pilih yang 4B. Titik-titik 5. Maka kita harus melanjutkan melihat ciri-ciri yang kelima. Sebelumnya kita tulis 4B. Setelah itu kita lihat ciri-ciri yang kelima. Di situ ada 5A dan 5B. Kita lihat yang mana yang kacang tanah. Karena kacang tanah 5B, maka kita pakai ciri-ciri 5B. Berbunga kupu-kupu, titik-titik kacang tanah. Dan kita tulis 5B. Berarti kunci determinasi untuk kacang tanah adalah 1A, 2A, 3A, 4B, dan 5B. Begitulah cara membaca kunci determinasi untuk melihat ciri-ciri pada spesies tertentu. Soal evaluasi 1. Tuliskan urutan tingkatan takson dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang nomor 2, cari dan tuliskan nama ilmiah dari tanaman mangga sesuai dengan aturan penulisan binomial nomenklatur. Sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat terus bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.